Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana penyambutan begitu ya dari Presiden Turki Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor. Pak Alex mengamati apa sebenarnya arti penting dari penyambutan tamu-tamu negara, khususnya kali ini Presiden Turki Erdogan yang memang hadir berkunjung ke Indonesia. Apa perbedaan misalnya tamu-tamu kenegaraan yang lain yang hadir saat ini dengan kehadiran Erdogan? Ya, kita melihat bahwa penyambutan ini full ya, total betul. Indonesia ingin memainkan apa yang disebut dalam diplomasi itu impression management. Ya, bagaimana mengelola impresi dari tamu yang sedang berkunjung ke negara kita. Dan yang diberikan kepada Pak Erdogan ini luar biasa, extraordinary. Artinya memang pemerintah Prabowo ini mau menunjukkan betapa Indonesia melihat Turki itu sebagai mitra yang strategis, mitra yang sangat penting. Dan memang itu beralasan ya, karena Turki itu adalah satu negara yang memainkan peran yang sangat penting di Timur Tengah ya, disebutnya sebagai constructive power di region masing-masing. Ini dua negara yang dominan atau bermain peran signifikan di wilayah masing-masing. Turki sangat dihormati, disegani di Timur Tengah, dan Indonesia juga bermain begitu di Asia Tenggara. Jadi memang masing-masing mempunyai standing yang penting ya. Tetapi lepas dari itu, bagaimanapun hubungan itu baru akan mempunyai manfaat atau makna yang dalam kalau diberi substansi oleh para pejabat yang juga tidak hadir. Jadi Pak Erdogan datang dengan rombongan menterinya yang lengkap ya. Demikian pun Indonesia diperkenalkan tadi kepada Pak Erdogan, hampir semua menteri itu hadir. Artinya begitu banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam kerjasama bilateral antara kedua negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal karena memang kita lihat dari angka-angka perdagangan, angka investasi itu masih banyak ruang untuk mengembangkannya lebih lanjut. Nah, kita berharap pembicaraan dua kepala negara ini akan fokus ke sana ya, bagaimana meningkatkan ya, how to improve, how to increase ya, trade, investment, kerjasama dalam berbagai pihak yang di mana kedua negara ini saling membutuhkan atau ada interdependensi. Jadi itu satu hal. Yang kedua, kerjasama antara negara bilateral itu menjadi sangat penting kalau ada proses pelembagaannya. Nah, kita lihat tadi ada high level institution ya yang bisa menangani kontinuitas atau kelanjutan dari kerjasama ini. Pertanda bahwa kedua negara serius mau mengelola hubungan ini secara optimal untuk memberi manfaat kepada rakyat masing-masing. Indonesia negara besar, Turki juga negara besar ya, dengan penduduk yang juga ratus ya juta di sana itu kan. Kita juga 370-an juta, itu dalam negara yang betul-betul kekuatan menengah yang bisa mengembangkan interdependensi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dari kedua negara ini. Ya, kembali kita akan berdiskusi dengan pengamat hubungan internasional Pak Alexius. Pak Alexius, kalau tadi Bapak mengatakan ada kerjasama ini menjadi berdampak jika ada proses pelembagaannya. Nah, dari kerjasama yang sudah terjalin bersama Turki, sudah 75 tahun terjalin, apakah memang sudah ada proses pelembagaan yang bisa dikontinuitaskan di sini, Pak? Iya, pelembagaan yang dimaksud tadi adalah satu badan permanen yang menangani, memonitor ya apa saja yang sudah dicapai, peluang apa aja yang ada untuk kemudian direalisasikan oleh berbagai menteri yang menangani bidangnya masing-masing. Nah, kalau kerjasama itu tidak disertai lembaga seperti itu, maka nanti dalam perjalanannya itu kita tidak bisa melihat apakah kita sudah mencapai progres atau tidak, Iya. sehingga capaiannya juga tidak signifikan. Tapi dengan dilembagakannya itu ada pertemuan rutin, reguler pada level yang tertinggi ya, artinya ada komitmen dari kedua kepala negara untuk melanjutkan dan mereka melihat ada kesempatan dan peluang yang terbuka untuk ditingkatkan oleh kedua negara ini dalam Mhm. rangka memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi di berbagai bidang ya, di berbagai sektor. Nah, itu yang saya lihat di dalam kunjungan Erdogan ini mau diteruskan ke depannya Oke. dan
Turki menjadi mitra strategis yang penting bagi Indonesia gitu. Berarti sudah ada ya Pak ya sebenarnya pelembagaan yang coba dilanjutkan oleh kedua belah pihak atau kedua belah negara begitu ya, kalau dilihat dari hubungan kerjasama yang terjalin selama 75 tahun ini? Ya, itu nanti akan Oke. berjalan setelah kerjasama ini kan, setelah pertemuan dua kepala negara, karena komitmen itu sudah ada pada level yang paling tinggi ya, kepala negara, dan itu nanti akan memudahkan menteri-menterinya untuk menjalankan apa yang menjadi kesepakatan dari dua kepala negara ini, dan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, tinggal sekarang menteri-menteri itu menindaklanjuti apa yang disepakati oleh dua kepala negara dalam pembicaraan mereka, dan itu nanti pasti ada konferensi pers sesudah ini kan. Kesepakatan yang mereka capai ya tinggal ditindaklanjuti dan kita memberi substansi kepada kerjasama yang sudah 75 tahun ini, tapi hasilnya kelihatannya belum sangat memuaskan ya. Dari angka tadi investasi cuma 19 juta dolar, bukan 19 miliar dolar ya, 19 juta dolar. Nah itu untuk Iya, kedua negara dengan potensi yang besar ini not very significant ya, sangat kecil. Nah itu kan harus ditingkatkan. Artinya baik. potensi Indonesia ini harus diketahui oleh tamu kita Pak Erdogan ini, begitu. Oke, sebenarnya Pak, kalau di kunjungan Presiden Jokowi pada tahun 2017 sebenarnya juga ada negosiasi investasi yang terjalin di Ya, situ. Ada namanya Indonesia Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ya. IT-CEPA. Nah, kemudian ada pengurangan atau pengakhiran hambatan perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kalau Pak Alexius sendiri menilainya, berarti apakah ini sudah berjalan agreement ini atau kesepakatan ini atau belum maksimal atau bagaimana Pak? Kelihatannya kalau dari 2017 ya sudah 8 tahun berarti Oke, ya kan. Artinya dibutuhkan satu reaktivasi dari apa yang sudah disepakati untuk ditingkatkan angkanya itu. Perdagangan antara Indonesia dan Turki kelihatannya belum dimanfaatkan secara optimal. Begitu juga investasi. Nah, kita berharap dengan kedatangan Pak Erdogan ini itu nanti akan ditindaklanjuti secara konkret, karena sebetulnya banyak yang bisa kita jual kepada Turki ini. baik. Demikian pun banyak hal yang bisa kita pelajari seperti tadi industri pertahanan, ada energi, ada kerjasama pangan, ya kan? Nah itu semua Baik. harus diberi substansi yang lebih tinggi lagi begitu. Baik, Pak Alex, yang belum sempat kita bahas juga adalah mengenai konflik di Palestina atau di Gaza, di mana kita tahu yang Ya. terbaru saat ini adalah Amerika Serikat ingin mengambil alih Gaza. Donald Trump itu dikatakan oleh Presiden Donald Trump beberapa kali. Nah, kita tahu selama ini bahwa Indonesia konsisten membela Palestina dan kita juga tahu bagaimana vokalnya Erdogan selama ini menentang kebijakan-kebijakan Zionis Israel yang mengakupansi Gaza. Apa yang bisa diciptakan dari pertemuan bilateral ini untuk bisa memberikan juga dampak kepada Gaza atau Palestina, Pak? Iya, saya pikir kedua kepala negara akan membicarakan itu, dan Indonesia dan Turki saya kira mempunyai standpoint yang sama ya, bahwa pada akhirnya pihak yang harus diuntungkan dari penyelesaian konflik di Gaza itu adalah rakyat Palestina ya, dan itu harus dipastikan jangan sampai mereka jadi orang kedua atau pihak kedua atau pihak yang ditinggalkan. Mereka harus menjadi eh, beneficiary kunci ya yang utama, karena mereka adalah penduduk yang tinggal di situ. Jadi solusi apapun yang ditawarkan hendaknya memberi keuntungan kepada rakyat Palestina ya. Jangan sampai memberi keuntungan kepada pihak lain. Nah, ini kan sekarang lagi dinegosiasikan antara Trump dan juga negara-negara Arab. Kita berharap Indonesia dan Turki sama-sama akan membela kepentingan rakyat Palestina ya, karena mereka adalah stakeholder utama ya, pemangku kepentingan utama yang harus diberikan satu home di mana mereka merasa betul-betul menjadi apa ya, tuan di tanah airnya sendiri, kan itu yang penting kan. Nah, saya percaya bahwa kedua kepala negara ini mempunyai visi yang sama, bahwa two state solution itu harus mengutamakan kepentingan rakyat Palestina.
Dan itu Baik. akan mereka bicarakan, dan kalau keduanya bersuara, saya pikir itu akan didengar oleh pihak-pihak lain, termasuk oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain di Timur Tengah begitu. Baik, Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu, terima kasih atas informasi dan keterangannya di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.